syariat, hukum-hukum. Nah, meskipun tidak semua, tetapi biasanya begitu. Karena memang periode Mekah itu periode pembangunan pondasi, ya. Pondasi jamaah, pondasi teologi atau hal-hal yang bersifat ketuhanan dan keakhiratan. Surat Maryam ini nanti banyak bercerita tentang kisah dari Ibu Maryam. Ibu Maryam ini Maria, ya, kalau dalam terminologi orang Barat dikenal dengan Maria. Atau kalau orang bahasa Inggris nyebutnya Mary, M-A-R-Y. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Jadi nanti akan dikisahkan tentang kisah Nabi Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan seruan yang lirih, khafiyan. Nah, ini juga memberi kita clue atau petunjuk bahwa berdoa kepada Tuhan itu memang sebaiknya dilakukan dengan cara yang penuh harap pertama, ya. Jadi penuh harap, khaufan wa tama'an. Apa khaufan wa tama'an itu? Khaufan penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh rasa harap. Ya. Namanya rasa harap itu khawatir kalau tidak dikabulkan, sehingga penuh dengan kekhusyukan. Ya, kayak saya dan sampean kalau misalnya minta tolong kepada seseorang dan sangat berharap agar dikabulkan, itu kan ya dengan ya nadanya, kemudian intonasinya, suaranya juga kan penuh dengan harapan. Jadi minta tolong kepada Tuhan itu pertama itu harus dengan khaufan wa tama'an. Itu ini nih nanti kita kembangkan ke sana, ya. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa dengan suara lirih pertama. Berdoa dengan suara lirih. Artinya suara yang rendah, tidak dikeraskan. Lirih, tidak dikeraskan. Itu adalah aturannya. Kenapa? Karena berdoa itu kan sifatnya sangat private, ya. Ya, jadi sangat pribadi gitu loh sifatnya itu. Jadi penuh dengan rendah hati, dengan suara lembut, tidak dikeraskan. Nah, yang kalau bicara itu ada coba kita buka di surat Al-A'raf ayat 55 dan ya ayat 55, coba dibuka dulu. Supaya kita itu gimana, dari mana itu aturannya, itu dari mana gitu loh, ya. Monggo di surat Al-A'raf ayat 55, coba dibuka. Maaf, maksud saya 205, maaf, bukan 55, 205. 55 juga tentang suara yang terputus. Ya, nggak apa-apa. Sekarang 205 dulu coba. Nanti setelah itu mau silakan.
Ya gantian nanti. Kalau untuk 205, kemudian 55, 3 orang ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 205. Dan ingatlah Tuhanmu. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang Allah lagi. Lanjutannya kan, dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Jadi di situ walqur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Jadi ingatlah Tuhanmu itu, menyebutmu itu, wirid, zikir itu ya, dengan rendah hati dan rasa takut gitu. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi suaranya nggak usah teriak-teriak, apalagi pakai soundboard. Nggak usah ya. Kamu itu sedang berdoa kepada Allah yang As-Sami', Maha mendengar. Loh Gus, kenapa kalau azan kok pakai speaker? Lah, azan itu panggilan kepada manusia yang kadang sering budek, ya kan? Azan itu bukan panggilan kepada Allah. Ya apa? Ada kemarin kapan pejabat yang bilang, nah kenapa kalau Tuhan mau mendengar kok azan? Azan itu justru panggilan Allah kepada manusia. Dan punya telinga saja nggak pakai mendengar, ya kan? Makanya kadang harus pakai speaker. Kalau sebenarnya sudah mendengar betul, tidak usah pakai adzan pun sudah tahu ini waktunya sholat ini. Panggilannya sudah dalam hati. Tapi kalau panggilan kita kepada Allah, tata sopan santun kita, tata krama adab akhlak kita itu adalah dengan ini. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, ini dasarnya ya. Jadi nggak usah teriak-teriak sampai joget-joget, jangan ya. Ayat 55 coba monggo. Biar kuat. Apa Gus Glory ini apa sih nyuruh-nyuruh, nggak boleh. Yang nggak boleh bukan saya, milik Quran. Kita ini berdoa pada Allah lah. Allah itu udah ngasih aturan. Kalau kamu berdoa sama aku itu gini caranya, gitu loh. Jangan nurut apa ada Gus Glory atau Yai Glory atau Syekh Glory, bukan ini loh. Nah, coba lihat lagi di surat 55 ayat 55 Al-A'raf. 15 ini mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Astagfirullahaladzim. Itu melampaui batas enggak? Ini pertanyaannya. Oke, Gus. Kamu itu kalau berdoa kepadaku, kepada Tuhanmu itu dengan apa? Tadarruan, rendah hati, wa khufyatan, dengan apa? Suara lembut, dengan suara lembut dulu, gitu loh. Nah, kalau jadi dengan suara lembut, dengan suara lirih, penuh harap, karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Lalu bagaimana sikapnya, paradigmanya, pola pikirnya ketika berdoa? Nah, itu disebutkan dalam ayat 56. Coba dibaca.
Ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Kaca itu rusak nanti, genteng-genteng copot, kaca-kaca pecah. Udah dibilangin kok tua blek ya. Angel tuturane. Berdoalah kepada Allah itu dengan rasa takut dan penuh harap, khusyuk. Khusyuk. Sopan di hadapan Allah. Penuh rasa takut, penuh rasa harap. Ya kayak sama mengajukan proposal kepada siapa gitu loh. Kan zaman lihat bos sifatnya itu. Nggak mungkin zaman mengembangkan tangan kan mesti ini gitu kan sampai nunduk gitu kan. Karena sangat berharap. Apalagi ini kepada Allah. Betul. Cingkrak di panggung ya, jangan ya. Oke. Kembali ke ayat ini. Ternyata Nabi Zakaria juga begitu. Ketika berdoa kepada Allah, disebutkan nada rabbahu nidaan khafiyan. Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan seruan yang lirih, khafiyan. Jadi di situ khifatan ya dah. Sama. Qala Nabi Zakaria berdoa, Rabbi wahai Tuhanku inni wahanal azmu minni. Tulang-tulang saya ini sudah pada lemes ya Allah. Nah, ini siapa yang tulangnya sudah pada encok ini? Nah, dia masak begitu udah encok dia itu. Yang pantas sudah encok itu. Oke, ini jadi diceritakan Nabi Zakaria pada saat berdoa ini. Siapa ini yang ngerosot siapa ini? Jadi umur Nabi Zakaria pada saat berdoa itu sudah ada yang menyatakan sudah 100 ya kan. Pantas lah berdoa minta anak pada umur segitu kan yang nggak pantas. Ya kan? Jadi Nabi Zakaria saat berdoa memohon anak itu ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Nah, sehingga punya anak itu diperkirakan ya antara 90 sampai 100 tahun. Dan istrinya sudah 80-an tahun. Jadi siap-siap. Jadi di sini disebutkan wasda'ala ra'su syaiban. Kepala saya ini loh ya Allah sudah punya penuh uban ya Allah. Tapi orang sekarang itu baru umur di bawah 10 uban wis akeh kok. Coba copot kepalanya. Copot kepalanya. Copot kopiahnya. Ubane wong-wong saiki kakan mikir soalnya. Orang dulu kan enggak banyak ambisi, jadi ubannya muncul kalau umur sudah 70 ya toh. Kalau ubannya orang zaman dulu itu benar-benar karena syaikhun ya kan. Jadi syaibannya itu, syaiban itu uban, syaikhun itu tua. Jadi kalau orang disebut syekh itu karena tua. Jangan bete. Orang disebut syekh kok bangga. Syaikhun itu apa? Tua. Bukan karena keren. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ terang bahwa Nabi Zakaria pada saat berdoa itu sudah tua, sudah washta'ala roksi syaiban, ya kan? Jadi
Walam aku dan aku bidu'aika rabbi syakiyan. Dan aku tidak pernah berdoa kepadamu terkecewakan ya Allah. Ini kayak ancam gitu. Dari Nabi Zakaria, kalau tidak pernah ya Allah berdoa kepadamu dan tidak dikabulkan, maka ini harus dikabulkan ya Allah. Kan gitu ya. Mungkin juga Nabi Zakaria sudah berdoa sejak muda ya, tapi kok tidak dikabulkan gitu. Jadi ini kayak semacam ultimatum dari Nabi Zakaria. Kenapa Gusti saya sudah ya Allah? Bukan saya sudah banyak, tulang saya ini sudah geli, kalau berdiri sudah harus pegangan, tiang, jalan sudah tunuk, banjir diri, jalur dituntun, gitu kan? Misi terus suaranya double, speakernya 2 tuh on. Jadi kalau kita kemudian sudah merasa tua, berdoa ini aja sampean. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyan. Sampean harus mengabulkannya ya Allah. Kan kayak gitu. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati aqiran. Nah ini. Saya itu khawatir ya Allah kalau sampai jenengan mboten mengabulkan doa ini, saya meninggalkan keluarga ini nanti tanpa keturunan loh. Padahal imro'ati akhiron. Apa? Istri saya mandul. Saya sudah tua. Ini harus segera ini. Gitu kan. Kalau kemarin waktu saya masih muda ditunda enggak apa-apa. Lah ini sudah sebentar lagi. Ini saya sudah mendekati masa kadaluarsanya habis. Ya, jangka waktu sewa tubuh saya ini sudah mau habis, kontrak saya di dunia ini mau habis. Orang-orang soleh itu begitu dulu. Orang soleh itu tidak pernah minta panjang umur. Dia tahu betul batas waktunya. Sudah balik betul, saya masih minta panjang umur itu ngapain balik? Oh ngapain lagi sama itu? Aneh. Minta sehat saja, jangan minta panjang. Minta sehat. Enak dikasih sehat. Panjang umur kalau sakit-sakitan lo ngapain? Minta sehat. Dikasih Allah berapapun minta sehat. Jadi saya ngajak sampean minta sehat. Bukan minta panjang umur. Kalau panjang umur tadi dikasih sakit-sakitan, ya buat apa? Kasihan yang rambut, kasihan sampean juga. Minta sehat sama Allah. Nah, di sini ternyata istrinya Nabi Zakaria itu akhiron, mandul. Maka fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikanlah di sisimu kepada anak ya Allah. Nah, sampean yang kepengen punya anak bisa pakai doa ya. Bisa pakai doa ini. Wallahu a'lam ya. Ya yang memberi keturunan juga Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa yaj'alhu rabbi radiyan, untuk agar bisa mewarisiku dan mewarisi keturunan Yakub. Jadi keturunan Yakub ini adalah nabi yang disebut juga dengan nama Israel, ya. Jadi Yakub ini yang kemudian punya 12 anak. Termasuk di dalamnya adalah siapa? Nabi Yusuf. Dari Yakub inilah ada 12 suku Bani Israel. Termasuk yang bernama Yehuda. Suku terbesar yang kemudian sekarang dikenal nama agama Yahudi. Nah, dari Israel ini banyak sekali nabi-nabi, termasuk Nabi Zakaria ini. Nah, di masa Nabi Zakaria ini khawatir karena mungkin dari keturunan yang saleh tersisa beberapa saja, di antaranya Nabi Zakaria ini. Sehingga kalau sampai nanti tidak ada keturunan, khawatirnya keturunan yang baik dari Yakub atau Israel itu nanti tidak keturunkan, malah yang tersisa jelek-jelek. Khawatir Nabi Zakaria. Waj'alhu rabbi radiyan, tidak hanya minta keturunan, tapi Nabi Zakaria juga minta keturunan yang diridhoi.
keturunan yang baik, yang soleh, bukan asal keturunan. Ya, yang rodian, yang diridhoi, yang baik. Jawab sama Allah, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin. Ya wes, tak kabulno kamu wes. Gak apa-apa wes, kasihan kamu. Sudah tua, tapi bisakah kamu itu? Nanti dijawab sendiri di sini di bawah, nanti dia selanjutnya itu. Jadi dia sendiri gak ragu dengan kemampuannya, sudah 80 tahun mau ngapain juga. Kan? Ismuhu Yahya. Jadi nubasyirka bi ghulamin, kami beri kabar gembira kepadamu dengan nama anak namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyan. Kami belum pernah menjadikan seorang manusia dengan nama itu sebelumnya. Yahya. Ada yang namanya Yahya di sini? Ada ya. Kalau orang-orang Arab itu nyebutnya memang beda-beda ya. Yakub disebut Jacob, ya kan? Zakaria disebut apa? Jekunia kalau nggak salah. Ada lagi macam-macam. Kalau Maria Mary tadi, kemudian kalau Musa ini Moses, kalau apa? Daud David, gitu kan? Kalau Daud David, kalau Yusuf Juwarno, Joseph saya. Karena biasanya ganteng-ganteng gitu, awali dengan nama dia memang. Juwaria gitu ya. Jadi itu doanya. Akhirnya memang dikabulkan sama Allah, tapi nanti kita akan lihat prosesnya ya. Di situ kita ambil pelajaran bahwa berdoa itu jangan pernah mengatakan sudah ya. Bayangkan aja ini misalnya berdoa punya keturunan saja. Beliau seorang nabi loh. Jelas-jelas dekat dengan sama Allah. Itu kan jelas berdoa dan ikhtiar sejak muda itu. Lalu dikabulkan Allah di umur 80 tahun. Ayo, sampean-sampean yang ingin berdoa tentang apapun ya, tentang keluarga misalnya, lalu berdoa baru setahun, 2 tahun belum dikabulkan, sudah berdoa sudah capek sebentar toh. Ini Nabi Zakaria berdoa sekian puluh tahun belum dikabulkan, ya berdoa terus. Jangan putus asa, jangan dibenci orang-orang yang kita doakan itu. Doakan dengan khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa dan rasa harap. Siapa tahu di ujung sana nanti ada kesadaran, ada keterkabulan. Allah Maha Pengasih. Maka kasihlah orang-orang yang kita sayangi itu dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Dengan suara lirih, dengan penuh harap. Oke? Saya rasa itu. Kalau ada yang mau disampaikan, atau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Sebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkait dengan ayat 3 tadi kan, berdoa pada Allah dengan suara lembut. Kemudian di dalam surat An-Nas itu, hendaklah kamu bertasbih pada pagi dan petang. Jadi maksudnya bertasbih di situ, apakah ada amalan-amalan tertentu dengan atau dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, atau seperti apa bagus? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita mau bersedekah? Lalu tujuannya saya umpama urusan keluarga, kemudian segala hal ya rezeki lancar, kan? Apakah itu boleh atau seperti apa? Demikian. Assalamualaikum. Jadi yang pertanyaan kedua tadi gimana Pak Sebi? Yang kedua Pertanyaan kedua. tentang sedekah. Jadi apakah kita kalau kita bersedekah
lalu niatnya bukan supaya kita ada urusan lancar, kemudian rezeki lancar, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya boleh seperti itu. Jadi yang pertama tentang bacaan kita untuk kita berzikir itu banyak ya dalam Al-Quran itu. Yang penting itu pertama adalah banyakkan ya, kuatkanlah dan banyak berzikir. Berzikir itu macam-macam ya. Perintah berzikir itu kan sangat banyak dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 152, Al-Ahzab ayat 2141, Al-A'raf ayat 205. Dan banyak lagi perintah itu bahwa dikrong kafir ini hanyalah kamu ingat Allah banyak. Nah, apa yang perlu disebut dalam zikir? Yang perlu disebut dalam zikir macam-macam. Intinya ada asma Allah. Makanya di situ asma Allah itu yang kalau kita kenal ya ada 5 itu minimal itu. 5 itu Pak Baik. Pertama istighfar itu. Yaitu astagfirullahaladzim. Lalu kemudian tasbih, tahlil, takbir. Tasbih itu subhanallah. Tahmid itu adalah alhamdulillah. Tahlil itu la ilaha illallah. Lalu takbir Allahu akbar. Minimal itu yang kita baca. Jadi istighfar karena kita muhasabah, introspeksi diri, minta ampun atas dosa kita kepada Allah maupun kepada sesama dengan minta maaf kepada sesama, lalu minta kepada Allah juga untuk memastikan kita bersih dari dosa dalam tiap harinya. Kalau kita bertasbih subhanallah, itu sambil mengucapkan subhanallah, mengagumi kemahasucian Allah, kita juga minta disucikan hati dan pikiran kita dari segala macam iri, dengki, hasud, riya, sombong, ujub, dan dendam, amarah. Minta disucikan seperti kesuciannya Allah itu loh. Jadi dari kesuciannya Allah kita minta agar hati kita disucikan oleh subhanallah. Gitu. Jadi ucap subhanallah bukan hanya sekedar subhanallah, tapi satu pertama mengagumi kesucian Allah, lalu kita minta disucikan. Dalam hati kita gitu ketika menyebut subhanallah. Lalu tahmid jelas, alhamdulillah, syukur sama nikmat. Itu supaya hati kita tenang. Kenapa? Karena hanya dengan syukur hati kita tenang, hanya dengan syukur kita tidak terlibat kufur, hanya dengan syukur kita tidak kena stroke. Ya toh. Amin. Banyak yang diinginkan banyak berupa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya tidak kena stroke. Alhamdulillah saya bangun melek, saya enggak buta. Alhamdulillah tadi saya bangun bisa. Banyak orang yang tidur banyaknya sudah dapat karena stroke. Saya alhamdulillah ya. Sebelum mikir utang, sebelum itu bersyukur dulu. Nah, kemudian takbir juga sama. Takbir itu mengagumi kekuasaan kebesaran Allah supaya hati kita rendah, supaya tidak sombong, supaya haunan, supaya humble. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah kita nggak akan berani sombong. Padahal kenapa ini masuk surga ya? Karena tidak bisa masuk surga kalau orangnya tidak masih ada rasa sombong besar sekalipun. Dari takdir di situ kita minta ya Allah dengan maha besar keagungan ya Allah, hamba-Mu yang kecil ini berikanlah hamba-Mu ini hati yang rendah hati ya Allah, yang jauh haunan ya Allah. Itu mengerjakan diri dengan mengagungkan Allah ketika kita bicara Allah Akbar. Nanti lagi tahlil la ilaha illallah dalam hari ini la ilaha illallah ya. Dengan cara apa? Ini kita kemudian mengesakan Allah supaya hati kita ada syirik, ketauhidan kita tumbuh, kita tidak merasa bahwa harta kita, kuasa kita, segala macam itulah yang membuat kita hendak semua karena Allah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu akan menyingkirkan syirik dalam hati kita. Ingat, dosa yang tidak akan diampuni Allah adalah dosa syirik. Sehingga dengan la ilaha illallah itu mengusir segala bentuk unsur syirik dari hati kita. Nah, kalau kita lakukan dengan bapak yang soleh, apa itu?
amalan yang ajab istiqomah ketika sedang nyetir, sedang ke depan laptop, sedang kantor, sedang merawat tanaman kopi. Insya Allah nanti kopinya berkah, gajinya manfaat, sedang nyuci baju itu loh. Bajunya iya, sedang masak itu loh. Nanti kalau kita benar-benar hidup itu berkah. Yang kita lakukan kerja nunggu toko sekarang, ayo kerja keras, itu tadi supaya berkah. Nah itu ya. Lalu apakah boleh kita misalnya bersedekah supaya jauhkan dari bala melakukan kebaikan? Boleh banget. As-sadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu penolak. Artinya niat semacam itu boleh saja. Niat baik-baik ya. Jadi pertama memang kita mencari ridho dan ampunan Allah. Dan bila tidak berharap dengan saya itu ya Allah, jadi lain-lain suamiku, istriku, jadi orang yang berbudaya Allah, nanti diceritakan di dalam karya ini. Ketika berjumpa kita nanti akan ada syarat itu, tinggal ngomong-ngomong selama ini. Jadi selalu ada syarat, mungkin doa yang dikabulkan lalu saja dikabulkan tanpa upaya biar rumah mana satu di antara rumah mana itu lakukan. Oke. Itu kan saya bin clear-nya. Terima kasih. Oke, lagi. Saya yang alhamdulillah semangat ini. Ayo terus maju dan jalan perintah Allah meninggalkan saya yang lainnya. Ya, yang mengatakan saja pakai tadi. Pakai dengan istighfar. Insyaallah dengan yang tadi saya sampaikan itu tadi mindsetnya seperti apa seperti apa hati kita udah pede lah ya tapi hatinya begitu insyaallah nanti segala yang kita lakukan dan yang baik Allah mengatakan dan minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.